Puji nama Tuhan, haleluya. Shalom. Selamat pagi, selamat boleh kita berkumpul dalam kasih Kristus Tuhan kita. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya akan beri judul kebenaran firman Tuhan. Sudah saya beri judul yaitu Excellent Work. Atau artinya dalam bahasa Indonesia, kerja secara excellent. Kerja secara terbaik, yang bagus, kerja yang baik dan kerja yang benar. Ya, karena setiap kehidupan manusia diciptakan Tuhan itu untuk bekerja. Bukan karena dosa kita bekerja, tapi sebelum manusia jatuh dalam dosa, ya manusia sudah diberi pekerjaan, Bapak Saudara. Kalau kita baca di Kejadian, ya Adam diberikan pekerjaan untuk memberikan nama setiap hewan-hewan. Dan itu pekerjaan yang dilakukan Adam. Dan nanti kelak ketika kita sudah masuk langit dan bumi yang baru, surga Bapak Saudara, kita tidak hanya diam-diam saja, kita juga ada pekerjaan yang tetapi tidak secara detail diceritakan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan tahu nanti ketika kita sudah di sana Bapak Saudara. Tetapi intinya manusia diciptakan tidak untuk tidak bekerja, tidak untuk menganggur Bapak Saudara. Sehingga excellent work atau kerja yang excellent, kerja yang baik, kerja yang bagus itu seharusnya dimiliki orang-orang percaya. Ya, tetapi kita patut diingat ayat pokok kebenaran firman Tuhan kita ini. Ini jangan kita lupakan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Amsal 10 ayat yang ke-22. Kita akan baca bersama-sama. Ya, satu ayat tetapi kita tidak boleh lihat satu ayat saja, karena satu perikop berisi setengah jelas dan kita akan nanti lihat bersama-sama. Amsal yang ke-10 ayat yang ke-22 kita akan baca bersama-sama. Setelah hitungan ketiga ya, sudah semua kita akan baca bersama-sama. 2, 3, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Amin. Tapi orang yang bekerja biasanya nggak terima ya. Yang sudah punya uang karena usaha nggak terima kadang-kadang sama ayat ini ya. Wah, saya bekerja, saya usaha, saya nambah kaya. Kalau nggak bekerja di rumah aja tidur, ya nggak tambah kaya. Ya saya setuju juga Bapak Saudara. Tapi kita nggak boleh melihat ayat ini di satu ayat saja. Makanya ketika kita baca firman Tuhan, kalau cuma sepenggal bakalan salah komunikasi sama Tuhan yang nulis ya, sama penulis seperti itu. Jadi kita akan bahas bekerja yang bagaimana, yang Kristiani. Ciri-ciri orang yang bekerja secara excellent itu bagaimana? Ya, kalau yang nulis ini orang-orang yang nggak bekerja, orang-orang yang nggak rajin bekerja, nggak hebat, orang-orang yang bukan kaya, bisa kita bilang, oh iya kamu nggak pernah kaya, nggak tahu rasanya jadi kaya, nggak tahu rasanya orang kerja siang malam dan seterusnya. Tetapi Bapak Saudara yang menulis ayat ini adalah seorang raja yang kaya. Yaitu Salomo, orang hebat. Ya, kalau saya yang nulis mungkin ya nggak percaya Bapak Saudara nggak apa-apa. Karena ya saya belum kaya ya Bapak Saudara. Tetapi ini yang menulis adalah seorang yang kaya. Punya kerajaan yang luar biasa, terkenal seluruh dunia pada zamannya. Ya. Wah, pekerjaannya luar biasa, istananya luar biasa, banyak sekali negara-negara ya di luar dari negara yang dibangun oleh Salomo ini atau yang dipimpin oleh Salomo Israel datang hanya untuk melihat kerajaannya, hanya untuk melihat itu mereka kasih upeti Bapak Saudara, cuma melihat kerajaannya datang. Ya, kalau zaman sekarang itu bisa jadi kayak wahana gitu ya. Masuk ke satu tempat kita bayar seperti itu. Tapi waktu itu lebih luar biasa lagi. Keren Bapak Saudara. Kaya sekali. Ya. Dia juga bangun bait Allah dengan luar biasa besar. Ya. Tapi kita lihat mengapa Salomo menulis hal ini ya. Sangat penting. Excellent is not skill, is an act, itu bukan ini ya. Next slide lagi. Ya. Yang menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana atau apa ciri-ciri orang yang bekerja dengan excellent, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan benar. Ya. Sama seperti yang diajarkan Amsal Salomo ini untuk setiap kita.
Dan bagaimana kesimpulannya, kenapa Salomo bisa katakan di Amsal 10 ayat 22 ini. Ya dikatakan tadi saya ulangin, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ini hikmat dari seorang yang sudah kaya. Ya. Bahkan Bapak Saudara kalau perhatikan istrinya itu 1.000, bayangkan Bapak Saudara. Ya 600 istri, 400 gundi sekitar itu Bapak Saudara. Ya istri satu aja kadang susah ya kalau zaman sekarang, apalagi ini istrinya 1.000. Belum dia harus menghidupi karyawannya dan pegawainya dan seterusnya. Tapi dia bisa katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Karena dia sudah melihat banyak hal ya yang dikerjakan Tuhan. Tetapi kita akan melihat ya kisi-kisi atau tips-tips dari seorang Salomo. Bagaimana ciri orang yang bekerja dengan excellent? Bagaimana kita bisa dapat bekerja dengan baik dan benar? Kalau cuma bekerja baik, nggak benar Bapak Saudara. Gitu ya, bukan ciri-ciri orang bekerja secara Kristiani. Ya, sehingga sangat penting tidak hanya untuk orang-orang yang bekerja secara sekuler dalam tanda petik di luar gereja, tetapi pelayanan pun sama di dalam gereja. Melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan ya harus bekerja dengan excellent, dengan baik. Ya, kita akan melihat ciri-cirinya. Yang pertama bagaimana Bapak Saudara? Yang pertama harus menghormati orang tua. Wah apa hubungannya ya? Seringkali seperti itu. Ini adalah attitude yang paling pertama, yang paling penting. Dan seringkali diulang-ulang oleh Amsal. Ya, banyak ayat di dalam Amsal Bapak Saudara kalau perhatikan itu bicara tentang orang tua. Menghormati orang tua adalah salah satu ciri-ciri penting orang sebelum bekerja, sebelum keluar untuk menghasilkan atau berusaha dan seterusnya. Menjadi pengusaha, menjadi karyawan, menjadi apapun kerjaan Bapak Saudara. Sebelum itu kita kerjakan di rumah, penting untuk menghormati orang tua. Amsal 10 ayat yang pertama saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ya Amsal 10 itu tidak hanya ayat 22 tetapi seluruhnya kita mesti pelan-pelan baca. Ya, kita akan bedah satu persatu. Yang pertama, ayat pertama saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Amsal 10 ayat yang pertama. Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Jadi bait pertama dari dalam syair Amsal Salomo ini merujuk pada bakti anak-anak pada orang tua melalui perbuatan baik dan hikmat. Ketika saya kanak-kanak saya juga belum benar-benar memahami bahwa penting menghormati orang tua. Saya kira nanti kalau saya sudah dewasa saya sudah lebih bisa bebas. Karena saya lihat juga banyak orang-orang yang sudah dewasa dengan sangat mudah meninggalkan orang tuanya, tidak peduli lagi dengan orang tuanya, seperti itu. Tetapi ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya belajar kebenaran firman Tuhan, saya lebih belajar. Saya bukan katakan saya sudah menghormati orang tua. Boleh tanyakan ke Ibu Gembala ya, saya seringkali masih mendukakan orang tua. Tapi ketika saya baca kebenaran firman Tuhan, saya boleh ya diajar lagi untuk lebih menghormati. Bahkan saya boleh katakan next slide. Slide selanjutnya. Ya, uang bisa dicari, ilmu bisa digapai, kesempatan untuk mengasihi orang tua tak akan terulang kembali. Ini yang perlu kita ingat Bapak Saudara. Ya kalau sudah orang tuanya nggak ada, kita bisa mengenang apa yang mereka sudah ajarkan, orang tua kita ajarkan. Beberapa hari yang lalu Bapak Saudara, saya mau tidur, sebelum tidur saya ya berdoa, baca firman Tuhan, lalu saya setel lagu instrumen ya. Instrumen itu lagu nggak pakai lirik, jadi musiknya aja gitu saudara. Lagunya ini lagu kesukaan Bapak Gembala. Orang tua saya, papa saya sendiri, nggak lama brebes mili saudara ya. Netes gitu ya dari sini. Saya diem aja, istri saya belum tidur juga. Mungkin karena suara nafas saya kayak dredeg gitu ya saudara, istri saya sadar langsung lihat juga, ikut nangis saudara, sembab, nggak tanya nggak apa ikut nangis, orangnya melo gitu ya. Lalu
Tiba-tiba tanya, kenapa gini? Ya saya jawab, ya ini lagu pertama, lagu kesukaan dari papa. Dan langsung kayak terbesit semua memori indah, memori kenangan-kenangan bersama orang tua. Tetapi juga terbesit kenangan-kenangan di mana saya nggak memanfaatkan waktu untuk mengasihi orang tua. Dan bisa dikatakan di situ ya, dilihat masing-masing. Mengasihi orang tua takkan terulang kembali. Anak-anak muda di tempat ini atau yang mengikuti secara online, jangan sia-siakan waktu ya. Kok bisa seromantis mungkin sama orang tua meskipun sudah menikah Bapak Saudara. Waktu kita muda, waktu saya muda, saya seringkali lupa hal ini. Jangan sampai yang sudah dewasa juga lupa hal ini. Pentingnya ya menghormati orang tua. Uang bisa dicari Bapak Saudara jatuh misalnya enggak apa karena bisnisnya enggak lancar dan lain sebagainya, bisa dicari, bisa bangkit lagi. Ilmu bisa digali lagi. Tetapi kesempatan untuk menghormati orang tua itu takkan terulang kembali. Ya, sehingga ini menjadi motivasi kita untuk bekerja dengan benar, bekerja dengan baik. Ya, menghormati orang tua adalah satu hal yang penting dan terus ya bagi orang percaya. Apalagi orang di luar percaya, orang-orang di luar yang belum percaya Kristus aja bisa menghormati orang tua dengan baik. Apalagi orang-orang Kristen seharusnya bisa menghormati orang tua lebih daripada orang-orang di luar kekristenan. Ya, ini satu hal langkah pertama. Lalu langkah kedua Bapak Saudara. Bagaimana ciri-ciri orang-orang yang bekerja, tips dari seorang Raja Salomo yang luar biasa kaya. Yaitu hidup berlaku benar. Dan ini diulang berkali-kali di ayat-ayat Amsal ini. Ayat Amsal 10 ayat 2, ayat 3, ayat 6, ayat 7, ayat 9, ayat 12, ayat 16, ayat 30. Diulang-ulang bicara tentang kehidupan yang benar. Hidup secara benar. Saya bacakan mungkin 3 ayat saja ya, di awal 2, 3 sama 6. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Hidup benar adalah salah satu tips dari Salomo. Karena Salomo ini ya kalau dikatakan kebenaran firman Tuhan adalah salah satu orang yang paling berhikmat. Orang yang paling pinter segala zaman. Enggak dikatakan ya tidak hanya pada zaman Salomo tetapi segala zaman. Tidak ada orang yang sehikmat, memiliki hikmat yang melebihi Salomo di muka bumi. Ya. Dan dia bisa katakan hidup benar. Adalah salah satu kunci untuk bekerja secara excellent. Kok kita cuma Bapak Saudara cari uang, tetapi tidak hidup benar. Dikatakan orang fasik berkatnya sia-sia Bapak Saudara. Sia-sia, bukan saya yang katakan. Firman Tuhan. Dan orang yang paling berhikmat di bumi yang katakan. Sia-sia. Mau siang malam cari uang Bapak Saudara. Usaha tetapi kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sia-sia. Ya, tetapi kalau Bapak Saudara kita semua hidup benar. Kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Kalau dikatakan hidup ini cuma numpang ngombe Bapak Saudara. Sebentar. Kalau dibandingkan kehidupan setelah kematian nanti. Adalah kekal. Ya. Pantas saja Salomo bisa katakan sia-sia kalau tidak hidup benar. Mungkin saya bacakan ayatnya semua ya biar lengkap. Karena waktu juga masih panjang kok Bapak Saudara. Ayat 7 saya bacakan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Kenangan saja. Ya, orang yang sudah tiada kalau hidupnya benar kenangannya saja bisa jadi berkat buat orang lain. Tapi nama orang fasik menjadi busuk. Masuk liang kubur saja masih dikatain orang.
Ini Amsal yang katakan hikmat. Lalu ayat yang ya lihat slide-nya lagi. Oh ya, ayat yang ke-9, 9, 12, 16. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Jalan orang benar itu lebih aman. Lebih aman ya. Memang ada banyak faktor di luar selain hidup benar. Karena manusia nggak bisa terus hidup benar, pasti ada kalanya jatuh. Sehingga keamanan itu kadang hilang. Tetapi Amsal Salomo katakan ketika kita hidup dengan benar, jalan kita akan lebih aman daripada hidup secara fasik. Ayat yang ke-12, kebencian menimbulkan pertengkaran tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Bicara tentang hidup, benci, mengasihi. Ya, kebencian menimbulkan pertengkaran tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ayat 16, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Apa yang jadi penghasilan orang bekerja itu selalu membawa ke dalam kehidupan, Bapak Saudara. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita hidup berkenan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, upah kita saja itu bisa menjadi berkat buat orang. Bisa menjadi berkat buat keluarga. Ya. Bisa menjadi keuntungan tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk orang banyak. Bisa menjadi hikmat, menjadi berkat Tuhan atas seluruh orang-orang di sekitar kita dan seterusnya. Tetapi Bapak Saudara, penghasilan atau hasil dari orang-orang yang fasik, yang tidak hidup berkenan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidupnya tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu penghasilannya saja selalu membuahkan dosa. Anak yang dirawat, keluarga, sanak saudara, bertengkar dan sebagainya. Kita bisa introspeksi, mungkin saya hidup tidak benar, gak berkenan di hadapan Tuhan. Koreksi diri Bapak Saudara dan minta Tuhan Roh Kudus untuk memampukan kita itu berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Menjadi koreksi kita ya. Ayat yang ke-30 saya bacakan kembali buat Bapak Ibu Saudara. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Bicara tentang stabilitas. Ya, atau apa ya? Apa namanya kalau stabilitas itu bahasa Indonesianya. Bicara tentang kontinuitas, bahasa Indonesianya apa ya Bapak Saudara? Stabil pokoknya. Hidupnya itu enggak kacau, enggak terombang-ambing Bapak Saudara. Orang benar itu hidupnya tidak terombang-ambing. Akan hidup stabil bersama Tuhan. Akan terus meningkat, menjadi lebih baik. Mungkin jatuh bangun itu pasti Bapak Saudara. Tetapi dia akan stabil, naik bersama dengan Tuhan. Hidup kerja dengan excellent itu seperti itu Bapak Saudara. Ini tips dari Amsal Salomo. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Tips yang ketiga, ada 5 tips Bapak Saudara. Yang ketiga, bagaimana ciri orang yang bekerja secara excellent. Sebelum masuk ke poin yang ketiga, kita akan lihat ini ya, saya bacakan buat Bapak Saudara. Kewajiban kita adalah melakukan hal yang benar. Selebihnya ada di tangan Tuhan. Seringkali, ya ini pertanyaan teman-teman saya yang bisnismen juga ya. Yos, gimana ya? Masuk dunia bisnis, gak bisa, gak bohong. Gak bisa main kanan kiri sedikit lah. Gak bisa. Tapi saya melihat juga banyak orang-orang Kristen yang bisa. Ya, kadangkala kompromi itu akan datang ketika kita menghadapinya. Tetapi ingat, kewajiban kita dalam melakukan hal yang benar. Selebihnya ada di tangan Tuhan. Percaya bahwa berkat itu akan tetap menyertai kita. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita mudah ya terbisik orang-orang tertentu yang ngajak kita gak benar Bapak Saudara. Gak bisa, pengalaman gak mungkin bisa. Banyak juga orang-orang yang hidup benar bisa. Ya mungkin tantangannya lebih besar.
Tetapi dari tantangan itu ada proses supaya kita menjadi kuat, lebih hebat. Ya, kewajiban kita ada melakukan hal yang benar, selebihnya ada di tangan Tuhan. Tips yang ketiga, next slide, bekerja aktif dan efisien. Nah, ini kita baru masuk poin yang ke sini. Orang-orang yang gak terima sama ayat yang kedua-dua, wah harus bekerja, di rumah tok, tidur tok. Ya gak bisa dapat uang, gak bisa dapat untung. Betul Bapak Saudara. Dan itu juga dikatakan kebenaran Amsal. Bekerja aktif dan efisien. Saya bacakan Amsal 10 ayat yang keempat sampai yang kelima. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Ini tidak hanya bicara bekerja secara rajin, tapi di ayat 5 bicara tentang bekerja secara efisien, secara cerdas, Bapak Saudara. Kalau hanya bekerja secara rajin, tidaklah cukup. Sehingga saya katakan secara lengkap tadi poinnya, bekerja harus secara aktif, bekerja dengan baik, bekerja dengan kehidupan kita yang benar. Cari peluang-peluang yang ada di ayat yang kelima. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Kita harus cerdas juga. Kemarin pandemi corona. Banyak orang-orang kolaps, ya pekerjaan hancur. Tapi banyak orang-orang juga yang tumbuh menjadi orang kaya baru. Kenapa? Karena bisa melihat opportunity atau kesempatan. Wah ini musim panas ini. Corona dibilang musim panas, mereka bekerja. Cari kesempatan. Ya, cerdas bisa melihat peluang yang dipakai, yang dibutuhkan masker, yang dibutuhkan hand sanitizer. Ya, sehingga obat-obatan ya, apotek dan lain sebagainya itu naik. Mungkin yang lain bisa turun tapi naik. Ya. Kakak angkat saya di Sidoarjo. Wah pekerjaannya turun, dia PHK, bukan di PHK ya, dia keluar dari pekerjaan. Tapi dia bisa jualan hand sanitizer, jualan Tuhan berkati, Tuhan cukupi Bapak Saudara. Sehingga bekerja tidak hanya cukup rajin, tetapi harus kerja cerdas, kerja efisien, kerja dengan baik. Ini yang dikatakan Amsal Salomo. Dan ayat-ayat lain di dalam Amsal seringkali mengajarkan orang percaya harus bekerja secara benar. Bekerja aktif dan efisien, bekerja secara rajin Bapak Saudara. Ya, contohnya di Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 saya bacakan. Amsal 6 ayat yang ke-6 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Sedangkan tadi kita baca di Amsal yang ke-10 ayat yang ke-5, siapa mengumpulkan pada musim panas ia berakal budi, siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Panen saja tidur Bapak Saudara. Sehingga tidak menghasilkan sesuatu, ya tidak menjadi kaya. Kasarannya seperti itu kalau bahasanya Salomo. Artinya tidak diberkati. Sehingga berkat Tuhan itu sebenarnya sejalan dengan apa yang kita kerjakan. Jangan sekali-kali nyomot ayat 22 terus malas-malasan tidak bekerja Bapak Saudara. Karena jangan lupa Amsal itu lengkap, tidak hanya ayat 22. Dia bisa katakan ayat 22 setelah dia katakan ayat 5, ayat 4 ini Bapak Saudara. Kalau tidak bekerja sungguh-sungguh, tidak memberkati. Ya memang mujizat Tuhan bisa datang ketika kita memang terpojok. Kita lihat bangsa Israel Bapak Saudara. Mereka keliling padang gurun Bapak Saudara. Tidak ada makanan karena tidak bisa panen. Tidak ada tumbuhan. Karena pasir semua, Tuhan bawa mereka keliling pasir. Kenapa ada mujizat mana dari langit? Karena mereka tidak bisa bercocok tanam. Tetapi ketika mereka masuk dalam tanah perjanjian, mereka sudah bisa bercocok tanam, manah itu berhenti Bapak Saudara. Mujizatnya berhenti. Kenapa? Karena bisa kerja Bapak Saudara. Bangsa Israel bisa menanam tanaman, gandum dan seterusnya dan seterusnya. Jadi orang yang hanya
cari mujizat tanpa berusaha, saudara. Konyol. Mujizat bisa dikerjakan Tuhan karena juga ada ya kerinduan kita untuk datang sama Tuhan. Kita lihat orang-orang yang disembuhkan Tuhan Yesus, mereka juga datang kepada Yesus. Mereka juga berjalan, lari, rebutan orang banyak itu ya mengelilingi Yesus. Enggak menghilangkan malu-malunya mereka. Baru terima mujizat. Sehingga orang-orang percaya seharusnya tidak hanya berdoa. Harus berdoa, tetapi tidak hanya berdoa, tetapi bekerja secara aktif dan efisien. Baik dalam pekerjaan Bapak Saudara di rumah masing-masing. Saya sering kali khotbah, kalau misalnya buka toko baru saya katakan, bekerja juga melayani. Karena ada firman Tuhan katakan, lakukan segala sesuatu sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam pekerjaan saudara, ingat, itu melayani Tuhan. Tidak hanya di dalam gereja melayani, tetapi di luar pun bisa menjadi berkat. Makanya penghasilan mereka pun jadi berkat buat orang lain. Ya, bekerja aktif dan efisien, Pak Saudara. Melayani Tuhan, baik di pekerjaan Bapak Saudara, baik di pelayanan di dalam gereja, di mimbar, baik melayani keluarga. Ya, wah saya ibu rumah tangga, saya nggak bekerja, jangan salah. Ibu rumah tangga pekerjaan yang luar biasa. Ibu rumah tangga adalah karya Tuhan dalam kehidupan ibu-ibu atau bapak rumah tangga lah boleh. Karena zamannya sudah beda sekarang ya mungkin. Tapi saya katakan seringkali ibu rumah tangga. Jangan minder. Ibu-ibu rumah tangga itu yang menghasilkan anak-anak ilahi. Tentunya bersama ayah juga. Tetapi bagaimana ibu menjadi penolong. Kemarin saya melihat kesaksian seorang influencer atau seorang kalau bilang dikatakan artis ya, artis YouTube. Artis yang lagi sekarang terkenal anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Jerome Pauline, seorang anak pendeta. Ya, saya kemarin lihat kesaksian orang tuanya, kesaksian anaknya dan seterusnya. Bagaimana ibu itu menjadi peran penting, mama mereka. Menjadi satu sosok peran penting untuk menolong, menopang papa, menopang anak-anak. Tetap bisa memberikan konsistensi untuk mereka. Supaya mereka bekerja dengan baik. Dukungan dari seorang ibu itu pekerjaan yang luar biasa Bapak Saudara. Sehingga harus juga bekerja aktif, efisien dan kerja cerdas. Ini tidak terkecuali siapapun. Harus bekerja aktif dan efisien. Baru bisa katakan ya di ayat yang ke-22 tadi ya Bapak Saudara. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambah. Karena semua yang kita kerjakan, semua yang kita dapat pikirkan itu semua hikmat-hikmat ya. Usaha kita adalah berkat daripada Tuhan. Berkat daripada Tuhan itu tidak melulu hasil atau buah dari apa yang kita kerjakan. Tetapi hikmat, pemahaman, kecerdasan kita, kekuatan kita untuk bekerja. Semuanya juga berkat daripada Tuhan. Sehingga bisa katakan ayat 22. Jadi jangan berhenti di ayat 22 dulu baru ke ayat 45. Bisa males saudara. Wah berkat Tuhan saja sudah. Ada juga ayat lain dikatakan tidur saja kita dapat berkat. Bukan berarti kita tidur-tidur terus dapat berkat. Tidak, karena kita sudah berusaha kita bisa tidur. Dan tidur pun masih bisa menghasilkan berkat. Itu bicara soal investasi mungkin ya. Orang-orang yang sudah tua ketika masa hidupnya bekerja siang dan malam. Bisa menghasilkan anak-anak yang luar biasa, menghormati orang tua dan seterusnya. Sehingga dia bisa lebih nyaman, bisa tidur, bisa tetap menerima berkat daripada Tuhan. Sehingga ketika kita baca kebenaran firman Tuhan, jangan sepenggal-sepenggal Bapak Saudara ya. Kita baca secara lengkap supaya kita paham. Wah Tuhan juga bicara soal kerja loh. Tidak hanya bicara soal kerohanian. Justru kerohanian itu harus dapat terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Tidak banyak orang Kristen di luar yang memalukan nama Tuhan. Banyak ya waktu sharing-sharing gitu.
Justru kebanyakan orang Kristen yang banyak nipu dalam pekerjaan. Wah, saya miris dengar apa bapak-bapak pengusaha-pengusaha itu yang cerita bahwa justru banyak orang yang di luar Kristen yang bekerja sungguh-sungguh. Ya, kalau apa namanya, misalnya apa, kok enggak apa namanya apa, kalau saling bekerja sama dengan orang lain gitu ya. Kalau sama orang Kristen ini bahaya seringkali kayak gitu. Justru banyak nilepnya. Wah, ada yang kayak gitu Pak Saudara. Itu bukan benar-benar orang Kristen. Mungkin Kristen KTP atau Kristen cuma gereja aja ya. Cuma datang ke gereja tetapi nggak benar-benar Kristen. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen akan hidup bekerja dengan baik, dengan benar. Tidak nipu, tapi bekerja aktif, efisien, dan cerdas. Ya, hidup baik. Lalu yang keempat Bapak Saudara, kita tidak hanya bekerja tetapi jaga perkataan. Sebelum masuk poin yang keempat saya bacakan buat Bapak Saudara ini ya. Jika roh Allah yang maha kuasa bekerja, jangan berkata aku tidak bisa. Banyak sekali alasan orang untuk tidak bekerja. Ya, wah saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya kekuatan, saya nggak punya ini, nggak punya itu. Sekarang Bapak Saudara, bekerja itu bisa dari mana saja. Kalau Bapak Saudara mengikuti zaman mungkin ya Bapak Saudara, ada orang-orang yang nggak keluar rumah bisa menghasilkan banyak uang. Online shop, TikTok shop ya, lagi terkenal sekarang, menghasilkan banyak sekali uang, omset. Saya melihat ketika bahkan bisa membuat perusahaan di rumah Bapak Saudara, menghasilkan beribu-ribu produk. Sehingga kita nggak bisa hari-hari ini kita nggak bisa katakan aku nggak bisa. Pasti ada jalan. Mungkin Bapak Saudara di rumah atau di tempat ini ada yang merasa buntu tidak ada jalan. Jika roh Allah yang maha kuasa bekerja, jangan pernah berkata aku tidak bisa. Ini seorang Oswald Chambers yang katakan ya. Kita akan minta hikmat dari Tuhan untuk menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Lalu yang quote selanjutnya, harapkanlah hal-hal yang besar dari Tuhan, usahakanlah hal-hal yang besar bagi Tuhan. Bapak Saudara tidak cukup berharap berdoa hal-hal yang besar terjadi dalam kehidupan saudara, minta sama Tuhan. Kalau Bapak Saudara tidak mengusahakan hal-hal yang besar bagi Tuhan, hal-hal yang besar tidak akan terjadi dalam kehidupan saudara kalau Bapak Saudara hanya berdoa saja. Tetapi berdoa dan berusaha. Kita lihat perjanjian lama. Nabi-nabi atau orang-orang tokoh-tokoh Alkitab. Abraham itu bekerja Bapak Saudara. Ishak, Yakub semuanya bekerja dengan baik. Bekerja dan aktif dan cerdas. Dia mengharapkan yang besar bagi Tuhan. Kita lihat iman dari Abraham. Dia taat. Dia tahu kalau perjanjiannya itu ada sama Ishak. Tetapi ketika Ishak disuruh Tuhan dikorbankan. Hal yang besar Bapak Saudara, dia mau lakukan. Dia mengusahakan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Tapi Tuhan ya sayang dia. Gak mungkin lah dibelek itu Ishak. Tapi dia mau, benar-benar mau belek ini Bapak Saudara. Tuhan datang sama Abraham. Berkati dia, janjinya dinyatakan atas Abraham. Kita lihat sampai sekarang namanya selalu kita dengar Abraham. Ya, pengaruhnya buat anak-anak keturunannya dan seterusnya. Jadi bapak orang beriman. Next slide yang selanjutnya, jaga perkataan. Kalau hanya bekerja hidup benar ya. Tadi yang pertama juga menghormati orang tua. Belum cukup. Karena perkataan ini juga satu hal yang vital, Pak Saudara. Dikatakan juga berulang-ulang di ayat yang ke-10, ayat yang ke-6, ayat 8, ayat 10, ayat 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 31, 32. Lebih banyak daripada ayat yang hidup benar hati. Saya bacakan ayat 32 aja. Ya. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Orang-orang benar akan berkata dengan benar, berhati-hati dengan perkataannya. Apalagi lagi mengajar anak.
anak itu satu hal yang sensitif Pak Saudara. Mengajar dengan hikmat. Sekarang banyak sekali ya platform atau sosial media yang kita untuk belajar mengajar mendidik anak-anak kita. Anak-anak Bapak Saudara. Ya, komunikasi antara anak dan orang tua. Jaga perkataan, komunikasi antara karyawan dan bosnya yang memiliki CEO perusahaan. Ya, jaga perkataan dimanapun kita berada. Karena ini menentukan kehidupan kita. Next slide. Amsal Salomo juga katakan, lidah memiliki kekuatan hidup dan mati. Ya, itu dikatakan di Amsal 18 ayat 21, saya bacakan buat Bapak Saudara. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan kita semuanya menghasilkan buah. Saya bisa ingat perkataan orang yang menyakiti saya 20 tahun yang lalu Bapak Saudara. Bahayanya perkataan, hati-hati dalam perkataan. Kadang emosi sesaat itu bisa keluar hal-hal yang gak berkenan. Itu saya juga selalu harus ingat perkataan, hati-hati. Bisa menjadi kematian antara hidup dan mati. Ya, pentingnya perkataan. Lidah memiliki kekuatan hidup dan mati Salomo. Sehingga dalam pekerjaan kita bisa bekerja secara excellent. Baik dan benar. Dan Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Dan yang terakhir, yang paling penting dari semuanya. Mengandalkan Tuhan. Atau beriman. Believe, trust in God. Amsal 10 ayat 22, 27, 29. Tadi kita sudah baca ayat yang kedua-dua. Saya bacakan 27 dan 29. Takut akan Tuhan, ayat 27, akan memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Satu hal yang penting, Salomo sangat menyoroti perilaku manusia. Tentang hal ini, mengandalkan Tuhan. Ya, susah dan payah dia kerjakan. Bahkan di pengkhotbah dikatakan, sering kali dikatakan oleh Salomo juga. Hidup ini menguap, hanya seperti uap air sebentar. Semuanya sia-sia. Kalau kita tidak hidup mengandalkan Tuhan, semuanya sia-sia. Sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Dan kita mesti ingat, ini kemarin juga di Pemuda sudah disampaikan hari Jumat Bapak Saudara. Saya share ke teman-teman juga, ke yang sharing kebenaran firman Tuhan, saya katakan. Next slide. Iman bukanlah melulu tentang hak. Iman juga merupakan tindakan kewajiban. Seringkali ketika kita bicara iman, kita selalu ingatnya apa? Berkat daripada Tuhan. Ketika kita beriman, kita berdoa minta apa saja Tuhan berikan. Ketika kita beriman, Tuhan memberkati. Abraham diberkati Tuhan karena dia beriman. Israel diberkati janji Tuhan karena beriman. Tapi lupa banyak sekali ayat bicara tentang iman itu suatu ketaatan. Iman sesuatu tindakan kewajiban yang dikerjakan setiap tokoh-tokoh Alkitab di dalamnya. Ibrani, pahlawan-pahlawan iman di surat Ibrani Bapak Saudara. Abraham karena iman dia taat. Karena iman taat. Karena iman mengerjakan sesuatu. Karena iman mengerjakan sesuatu. Jadi iman tanpa perbuatan, makanya Yakobus katakan adalah mati. Orang-orang Kristen yang dikatakan beriman, tapi kalau tidak bekerja, tidak mengerjakan sesuatu dalam imannya, yaitu ketaatan pada Tuhan. Penyerahan penuh pada pengandalan kita sama Tuhan. Nol, sia-sia. Ada tindakan di dalamnya. Mari sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita melayani Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, memberikan ketaatan kita kepada Tuhan. Orang yang percaya, beriman, dia akan taat sama Tuhan. Gak usah jauh-jauh dulu yang berat-berat ya. Mulai dari
baca firman Tuhan. Sudahkah kita baca kebenaran firman Tuhan setiap hari, Bapak Saudara? Satu pasal saja. Berdoa sama Tuhan. Ya, gak usah banyak-banyak. Kayak seberang ya, 5 kali sehari, gak usah banyak-banyak. Ya 5 kali lah ya. Makan pagi, siang, sore, pagi, malam. Ya, itu dulu. Sudahkah kita melakukan keimanan kita taat sama Tuhan? Mengandalkan Dia. Banyak orang seringkali menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Dan ngaku orang beriman. Sudahkah kita? Ya. Gak usah jauh-jauh tunggu berkatnya Tuhan. Tuhan sudah memberkati dengan berkat yang sangat luar biasa. Yang sering kali saya ulang-ulang tiap minggu supaya kita tidak lupa, yaitu kasih karunia Tuhan, penebusan Tuhan, karya keselamatan itu. Karya yang luar biasa melebihi berkat-berkat yang ada di dunia. Yang Dia berikan untuk kita juga. Karya keselamatan Yesus Kristus turun ke dunia. Sebentar lagi kita merayakan Natal, Bapak Saudara. Turun ke dunia dalam kemuliaan, menjadi hina, ya, menjadi hamba, taat sampai mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara yang sering kali mendukakan hati Tuhan. Bagaimana kasihnya, berkat yang luar biasa ini turun atas kita. Sehingga iman kita seharusnya tidak menjadi iman yang kecek-kecek. Iman yang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita rindu terus menjadi lebih baik, serupa dengan gambaran Tuhan. Dan mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Mazmur 37 ayat 5-6, ayat yang terakhir. Mazmur 37 ayat 5 sampai yang ke-6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ketika kita sudah percaya melakukan keimanan kita, taat melakukan hal yang berkenan di hadapannya. Ya, Dia akan memunculkan kebenaran kita dan akan memunculkan hak kita seperti siang terang. Dilihat banyak orang, menjadi saksi itu buat orang-orang di sekitar kita. Kadang kala kita diam saja orang bisa tanya, kok bisa? Kita bisa katakan berkat Tuhan. Tuhan yang tolong saya sampai detik ini saya bisa berdiri, bisa diberkati Tuhan, menjadi berkat. Semuanya karena Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa bisa dimenangkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang bekerja secara excellent, baik dan benar? Ini tidak hanya PR buat Bapak Ibu Saudara. Karena saya yang menyampaikan, tidak. Ini juga PR buat saya, Bapak Saudara. Terus menjadi pribadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Mengerjakan, menjadi orang-orang yang memiliki excellent work. Excellent work, kerja yang baik dan benar ini. Bapak Saudara. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya undang pemain musik maju ke depan. Lagu yang terakhir kita sudah nyanyikan tadi. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Perenungan kebenaran firman Tuhan, kita boleh belajar. Orang-orang yang masih memiliki orang tua, menghormati orang tua. Karena kesempatan tidak datang kedua kali. Hidup berlaku benar. Baca kebenaran firman Tuhan, lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bekerja aktif dan efisien. Ya, tidak hanya berdoa harus tetapi dengan bekerja. Beriman harus tapi dengan ketaatan. Berjaga perkataan kita dan mengandalkan Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang excellent, memiliki excellent work dan diberkati secara melimpah. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Proses kita ke depan serahkan sama Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kekuatan, penghiburan, tuntunan buat setiap kita, buat setiap anak-anak Bapak Ibu Saudara, keturunan anak cucu Bapak Saudara tidak akan dibiarkan meminta, tapi akan diberkati Tuhan.
Terlebih daripada itu, kita menjadi berkat buat orang. Keselamatan bisa datang dari kehidupan kita untuk orang lain. Orang lain diberkati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimenangkan. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan selesai, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya.